seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selam- warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita memulai doa dulu kepada ketua kelas. Harap pimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Sebelumnya pada kelas hari ini, siapa yang nggak hadir ketua? Yang nggak hadir ada 2 orang, Bu. Valencia sama Aura, Bu. Baiklah, 2 orang yang nggak hadir pada hari ini. Selanjutnya, marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang permintaan dan penawaran. Sebelumnya, siapa yang tahu tentang pengertian permintaan? Vini, Bu. Silakan, Vini. Apa itu permintaan? Per- Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga, Bu. Baiklah, itu pengertian permintaan dari Vini. Permintaan itu adalah permintaan masyarakat terhadap barang pada umumnya berbeda-beda. Karena permintaan itu timbul karena adanya kebutuhan seseorang terhadap barang tertentu. Dalam arti ekonomi, permintaan atau demand adalah jumlah keseluruhan barang jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Nah, yang dijelaskan Vini tersebut seperti permintaan dengan keseluruhan, bukan garis besar dari pengertian permintaan. Selanjutnya, jenis-jenis permintaan. Ada yang tahu apa itu jenis-jenis permintaan? Bu. Ya, silakan Vini. Jenis-jenis permintaan jenis-jenis permintaan itu ada 3. Yang pertama itu ada permintaan efektif, yang kedua ada permintaan absolut, sama permintaan potensial, Bu. Nah, itulah jenis-jenis permintaan. Di sini Ibu akan menjelaskan jenis-jenis permintaan itu dalam garis besarnya. Yang pertama yaitu permintaan efektif. Permintaan efektif adalah jenis permintaan yang diiringi dengan kemampuan untuk membeli produk atau jasa tersebut. Ia berarti konsumen tidak hanya ingin membeli barang atau jasa, tetapi juga memiliki daya beli atau untuk membelinya. Misalnya, seseorang yang ingin membeli sepeda motor dan memiliki uang untuk melakukannya akan masuk dalam kategori permintaan efektif. Yang kedua yaitu permintaan absolut. Permintaan absolut merujuk pada keinginan konsumen terhadap suatu barang atau jasa tanpa mempertimbangkan kemampuan mereka untuk membelinya. Permintaan ini didasarkan pada keinginan atau kebutuhan, terlepas pada keinginan atau kebutuhan. Terlepas apakah konsumen memiliki daya beli. Sebagai contoh, seorang mungkin menginginkan mobil sport mewah, mungkin menginginkan juga rumah yang mewah. Tetapi jika mereka tidak memiliki cukup uang untuk membelinya, maka itu adalah permintaan absolut. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu permintaan potensial. Permintaan potensial adalah berada di antara permintaan efektif dan permintaan absolut. Permintaan ini mengacu pada situasi di mana konsumen memiliki keinginan untuk membeli suatu barang atau jasa dan memiliki beberapa sumber daya yang dapat digunakan untuk membelinya. Tetapi mungkin belum cukup untuk melakukan pembelian saat ini. Dengan kata lain, konsumen mungkin sedang menabung
atau mencari cara untuk meningkat daya beli mereka, sehingga suatu hari nanti mereka bisa memenuhi permintaan tersebut. Selanjutnya, ada yang tahu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Ada, Bu. Ya, silakan Vini. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu harga barang itu sendiri, terus perubahan pendapatan atau penghasilan masyarakat, selera konsumen terhadap barang, eh, sama perubahan harga barang substitusi dan komplementer, jumlah penduduk, perubahan harapan di masa yang akan perubahan masa yang akan datang sama mode Bu atau tren. Nah, benar sekali. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Harga barang juga merupakan faktor utama untuk mempengaruhi orang dalam membeli suatu barang. Jika harga suatu produk naik, maka orang akan cenderung mengurangi pembelian. Sedangkan bila harga barang tersebut turun, maka orang akan meningkatkan pembeliannya. Itu yang kedua yaitu perubahan pendapatan atau penghasilan pada masyarakat. Ya, apabila pada pendapatan konsumen semakin tinggi yang akan diikuti daya belinya, konsumen yang kuat akan mampu membeli barang jasa yang dengan jumlah yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, apabila pendapatan konsumen rendah, maka daya tarik atau daya ikut daya beli konsumen juga tidak mampu untuk membeli barang jasa tersebut. Selanjutnya, selera konsumen terhadap barang. Apabila selera konsumen terhadap suatu barang dan jasa tinggi, maka akan diikuti dengan jumlah barang jasa yang diminta akan mengalami peningkatan. Demikian pula sebaliknya. Contohnya permintaan terhadap telepon genggam. Selanjutnya yaitu hukum permintaan. Di sini tahu apa itu hukum permintaan? Oh, enggak, Bu. Nah, di sini yaitu hukum permintaan adalah bahwa jumlah barang yang diminta akan selalu dibandingkan terbalik dengan harganya. Permintaan artinya jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya juga jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan bertambah-tambah. Di sini selanjutnya yaitu tentang penawaran. Ada yang tahu apa itu penawaran? Enggak tahu, Bu. Ya, mari baiklah Ibu jelaskan lagi. Penawaran datang dari pihak produsen. Apabila barang-barang yang dihasilkan oleh produsen ditawarkan kepada konsumen, dalam arti ekonomi, penawaran supply adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Baiklah, ada yang tahu itu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Tahu, Bu. Ya, silakan Vini jelaskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada biaya produksi, Bu. Biaya produksi, kemajuan teknologi atau adanya teknologi baru. Terus ada harga barang itu sendiri, harapan masa yang akan datang, sama laba yang ingin produsen atau penjual, Bu. Harga laba yang diinginkan produsen atau penjual, Bu. Ya, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu biaya produksi, kemajuan teknologi, dan harga barang itu sendiri, serta harapan masa yang akan datang, serta laba yang diinginkan oleh produsen atau penjual. Selanjutnya, hukum penawaran. Di sini ada yang tahu apa itu hukum penawaran? Hukum penawaran itu semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin besar jumlah penawaran atau jasa, Bu. Nah, hukum penawaran.
Hukum penawaran itu adalah semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, semakin besar juga jumlah penawaran barang atau jasa dari pihak produsen. Sebaliknya juga, semakin rendah harga barang atau jasa, semakin rendah pula penawaran barang atau jasa. Nah, selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi permintaan dan penawaran? Baiklah, apa ada yang ingin bertanya tentang materi permintaan dan penawaran? Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa pahamin lagi materi tentang permintaan dan penawaran. Baik, Bu. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.